Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Walaupun pada kesempatan ini kita tidak bisa atau belum bisa bertatap muka, tapi pembelajaran tetap masih bisa dilaksanakan secara daring atau online. Ya, untuk pertemuan pertama pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks laporan yang terdiri dari teks laporan, ada teks eksplanasi, dan teks deskripsi. Ya, untuk pertemuan yang kedua, materinya adalah menyimpulkan teks laporan. Pengertian dulu ya, menyimpulkan. Pengertian dari kesimpulan tersebut adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Bagaimana cara menyimpulkan teks laporan? Ya, saya akan bantu bagaimana caranya. Yang pertama adalah membaca teks. Jadi, tahapan pertama adalah kalian membaca teksnya. Membaca teks asli dilakukan berulang kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Jadi, kalian harus membaca teksnya dulu ya. Secara asli dilakukan berulang kali supaya mengetahui kesan pertama atau kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Jadi setelah membaca teks, kalian menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau pokok dari sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terkandung pada awal kalimat atau akhir kalimat atau paragraf. Kemudian membuat kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi kesimpulan yang benar. Bagaimana caranya supaya teks tersebut menjadi kesimpulan yang benar? Ya, saya berikan kriteria atau syarat dalam menuliskan kesimpulan. Yang pertama adalah kesimpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Jadi teksnya dibaca kemudian dianalisis. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi dari paragraf. Jadi kesimpulan itu menggambarkan isinya. Isi dari paragraf itu tentang apa? Kemudian kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Jadi kesimpulan itu hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Jadi kalian mencarinya yang ada di paragraf tersebut, jangan kemana-mana. Kemudian saya kasih sedikit contoh. Contoh di sini adalah tidur adalah cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik dapat memulihkan sistem imun. Ketika kita tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Kesimpulan dari paragraf yang saya buat ini adalah tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. Ya, sekian dari saya. Belajar lagi. Nanti saya akan memberikan tugas. Silakan buat tugas sebaik mungkin. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.